Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang melawan Belanda. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, yang lahir di Bonjol pada 1 Januari tahun 1772, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Terlahir dengan nama asli Muhammad Syahab, Tuanku Imam Bonjol merupakan putra dari pasangan Bayanuddin ayah dan Hamidun adalah ibu. Ayahnya Khotib, Bayanuddin merupakan seorang ahli ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Sunki 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin, Tuanku Imam Bonjol atau dikenal sebagai Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Tasarif, Maringgasa, dan Tuanku Imam. Tuanku non-renceh dari Komang Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjukkannya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuan Tewu Imam Bonjol. Pada awalnya, perang Padri adalah perang yang terjadi antara bangsa sendiri, yakni kaum ulama atau Padri, dengan kaum adat. Namun akhirnya kedua kaum tersebut bersatu dan melawan penjajah Belanda. Selama sekitar 18 tahun, pertama perang itu terjadi pada tahun 1803 sampai 1821. Praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandarin atau kata umumnya. Pada mulanya, peperangan ini timbul karena keinginan kalangan ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Perundingan demi perundingan dilakukan antara kaum Padri dan kaum adat. Namun selalu gagal dalam mengambil kata sepakat. Seiring itu beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pemimpinan Tuanku. Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di kota Tangah dekat Batu Sangkar. Untuk melawan kaum Padri, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Pada tanggal 21 Februari 1801, kaum adat secara resmi bekerjasama dengan Belanda untuk melawan kaum Padri. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai oleh penyerangan Simawang dan Surut Air oleh pasukan Kapten Govien dan Kapten Dinema awal April 1801 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mendudukinya. Oleh sebab itu, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van de Beek mengajak pemimpin kaum Padri untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Pasang pada tahun 1824. Tapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh kaum Belanda dengan menyerang Nagari Pandeglang. Kerjasama yang dilakukan antara kaum adat dan Belanda membuat situasi semakin kacau. Kaum adat merasa campur tangan Belanda membuat situasi semakin rumit. Akhirnya sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antar kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak saling bahu membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu untuk melawan Belanda. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Sobek Papa. Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri di Bonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan atau 16 Maret hingga 17 Agustus 1837 yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.103 tentara pribumi. Serangan terhadap benteng Bonjol dimulai
dimulai orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam menyerang pertahanan Patri. Dari Batavia didatangkan terus-menerus kekuatan tentara Belanda di mana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan kapal palet di Padang. Kapten Suninghe sejumlah orang Eropa dan orang Afrika. Penangkapan dan pengasingan. Setelah datang bantuan dari Batavia, Belanda mulai melanjutkan kembali penyerangan. Kedudukan Tuanku Imam Bonjol semakin bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kalinya Belanda mengganti komandan perannya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan bangunan benteng di tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai sekian kalinya oleh Belanda. Dalam bulan Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tiba di tempat itu, langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa dekat Manado. Tuanku Imam Bonjol wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotak. Tinggallah Minahasa pada tanggal 6 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Penghargaan Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajah. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional sejak tanggal 6 November tahun 1973. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruangan publik bangsa Indonesia, nama jalan, stadion, nama universitas, bahkan pada lembar uang 5.000.